Preview. Halo Republik, selamat datang di podcast Public Talk 1.0 bersama saya Metriani, Talk More, Get More. So guys, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai banyak sekali info menarik seputar administrasi publik sesuai dengan judul podcast kita hari ini, yaitu What's Inside Public Administration. Tapi, seperti yang kalian lihat, pada kesempatan kali ini aku gak sendirian nih guys. Kita udah kedatangan dua narasumber yang cantik-cantik, yang pastinya akan memberikan banyak sekali info menarik seputar administrasi publik untuk kita semua. Oke, halo Kaya, halo Kak Popi. Mungkin boleh nih Kak, kenalan dan sapa-sapa dulu nih sama teman-teman di rumah. Dimulai dari Kaya dulu, mungkin boleh Kak? Oke, sebelumnya halo semuanya yang ada di rumah yang lagi nonton nih ya. Perkenalkan, nama aku Diajeng Sabila, tapi bisa dipanggil Ayah aja. Aku dari Prodi Ilmu Administrasi Publik, Angkatan 21. Halo, salam kenal Kaya. Salam kenal. Oke guys, sebelumnya aku mau kasih informasi nih ke kalian. Jadi Kak Diajeng ini atau yang biasa kita panggil Kaya ini merupakan orang yang punya pengalaman dan prestasi yang sangat luar biasa. Salah satunya yaitu saat ini Kak Diajeng menjabat sebagai Ketua Harian Paguyuban Duta Anti Narkoba Kota Malang 2023 sampai 2025 dan juga menjadi founder ngepinter.id. Dan selain mempunyai pengalaman yang luar biasa, Kak Aya ini juga mempunyai banyak sekali prestasi, salah satunya yaitu menjadi Wakil 2 Diajeng Kota Blitar dan menjadi runner-up 1 Duta Anti Narkoba Kota Malang. Betul ya Kak ya? Benar sekali. Tapi sebenarnya selain dari itu masih banyak lagi guys segudang prestasi lainnya yang dimiliki oleh Kak Aya, tapi nggak bisa kita sebutkan satu persatu di podcast kita pada hari ini. Oke, next mungkin Kak Popi bisa Kak kenalan dulu dan sapa-sapa sama teman-teman di rumah. Oke, terima kasih ya. Halo teman-teman di rumah, kenalin aku Popi Aprilia, bisa dipanggil Popi dari Administrasi Pendidikan 20. Salam kenal. Salam kenal Kak Popi. Nah guys, Kak Popi ini juga nggak kalah keren dari Kak Aya sebelumnya. Kak Popi ini juga mempunyai banyak sekali prestasi dan juga pengalamannya. Salah satunya yaitu menjadi juara 1 Essay Competition EduPro Festival 2022 ya Kak. Betul. Kemudian juga mempunyai banyak sekali pengalaman kerja, salah satunya yaitu Project Manager PT Digital Investa Indonesia. Benar ya Kak ya? Betul sekali. Oke, next. Karena tadi kita udah kenalan ya guys sama Kak Aya dan juga Kak Popi, mungkin setelah ini kita akan langsung aja bincang-bincang ya Kak terkait administrasi publik. Oke. Langsung aja aku mau tanya-tanya dikit ya Kak. Pertanyaan pertama aku mau tanya tentang sebenarnya apa sih Kak alasan yang membuat Kakak tertarik untuk terjun dan memilih berada di Departemen Administrasi Publik ini sendiri? Mungkin bisa dimulai dari Kak Aya Kak. Oke, kalau bicara soal apa ya yang membuat aku pengen di sini sebenarnya tuh nggak sengaja gitu. Sedikit cerita ya, kita flashback dulu. Jadi aku dulu tuh nggak sengaja. iya, jadi aku dulu tuh SMA-nya tuh IPA teman-teman. Jadi bukan dari IPS ya, otomatis aku linjur, aku memutuskan linjur. Sebelumnya tuh aku sempat pernah daftar Polwan sama kedinasan di IPDN. Nah, aku tuh paling pengennya tuh di IPDN-nya. Kan Institut Pemerintahan Dalam Negeri memang pengennya ke sana gitu. Tapi ya ternyata berkata lain aku ditolak di sana. Akhirnya aku muter otak banget nih. Kayak aku harus kuliah apa ya? Karena aku bingung banget dan aku merasa nyerah banget sama Saintek. Aku ngerasa aku nggak passion di sana. Dan aku ngerasain itu setelah aku lulus SMA. Jadi waktunya tuh yang cukup singkat gitu loh untuk aku memikirkan aku harus kemana setelah ini. Akhirnya terus orang tua aku tuh juga bilang kayak nggak usah kuliah jauh-jauh. Kebetulan aku dari Blitar teman-teman, jadi ya udah kalau nggak di Blitar, kalau nggak di Malang, di Tulungagung gitu deh. Terus akhirnya kayak ya udah aku di UB aja nih nyoba. Terus aku nyari-nyari jurusan yang masih satu jalur sama si IPDN tadi, karena aku nggak keterima di IPDN, tapi aku tetap pengen belajar apa yang dipelajari di IPDN. Nah ada administrasi publik sama ilmu pemerintahan. Nah, aku bingung nih antara dua ini, kira-kira aku lebih kemana. Terus ketika aku cek, aku riset, ternyata ilmu pemerintahan ini, waktu aku riset itu akreditasinya masih B. Jadi aku mikir lagi, terus ketemu sama VIA, administrasi publik, dan akreditasinya kan udah A. Jadi aku mikir kayak, apa aku nyoba ini dulu ya? Meskipun aku tuh bener-bener buta banget, karena aku nggak pernah dapet
pelajaran soshum ya dulu waktu SMA. Jadi benar-benar mulai dari nol, tapi aku berusaha yakin sama diri aku kalau misalnya aku tuh bisa dan aku mampu buat kuliah di dalam situ. Dan akhirnya waktu SBM alhamdulillahnya tuh aku keterima teman-teman. Guys, Jadi emang agak nggak yang langsung merujuk ke situ. Memang ada sebelumnya tuh benar sekali kayak ada pengalaman-pengalaman jatuh bangunnya sampai aku di posisi yang sekarang kayak gitu sih. Itu guys, ternyata perjalanan menuju Departemen Administrasi Publik dari Kak ini panjang banget loh guys. Menurut dari IPDN ke tolak, tapi sekarang udah ikhlas ya Kak, udah bisa menerima ya Kak. Ya di Departemen Administrasi Publik. Alhamdulillah, karena aku tuh sempet juga lihat gitu, ternyata jurnal yang dipakai di IPDN itu juga jurnal yang kita pakai buat matkul kita, maksudnya buat jurusan kita. Bener banget. Jadi kayak ya udahlah, setidaknya kita tidak di asrama ya. Oke, jadi itu tadi guys alasan Kak Aya. Untuk Kak Poppy nih Kak, kira-kira apa sih yang jadi alasan Kakak pertama kali gitu loh? Hal menarik apa sih yang Kakak lihat dari Departemen Administrasi Publik ini sampai akhirnya Kakak tertarik? Oke, sebenarnya mirip-mirip ya tadi sama punya Ayah. Jadi aku awalnya tuh pengen di PKN STAN. Cuman karena aku 2020 kan lulusnya dari SMA itu kan. Nah, itu PKN STAN-nya itu lagi moratorium. Jadi ditutup gitu kan. Jadi otomatis kayak aduh kayaknya PTN betul. Akhirnya aku coba untuk daftar PTN. Nah, atas rekomendasi guruku sih disuruhnya di UNER ya, karena waktu itu aku pengennya sosiologi. Tapi ternyata ibuku bilang, aduh di sini aja deh, deket-deket sini aja. Gitu kan. Akhirnya aku mencoba untuk kayak mungkin di administrasi pendidikan bisa gitu, karena aku mikirnya gini, dulu kan waktu masih semangatnya tuh, aku mikirnya kayak mungkin kalau aku di administrasi pendidikan nih gampang masuknya karena mungkin peminatnya dikit gitu kan. Terus habis itu kayaknya aku bisa nih jadi anak yang berprestasi banget di situ gitu kan. Iya betul banget gitu, masih gempar-gemparnya gitu kan ya. Nah akhirnya aku coba join di situ, ternyata oke, sebenarnya aku cocok gitu. Ternyata klop nih guys. Betul. Ternyata kita sama-sama pejuang kedinasan. Iya betul. Tapi udah ikhlas semua ya Kak ya. Udah ya kan. Udah jadi orang-orang keren-keren banget loh. Oke, next ya Kak mungkin ya. Aku mau tanya lagi nih, kira-kira kegiatan apa aja sih Kak yang udah Kakak lakuin atau mungkin sekarang lagi Kakak lakuin nih selama menjadi mahasiswa dan berkuliah di Departemen Administrasi Publik ini? Mulai dari Kak Poppy mungkin Kak. Di semester 2 aku nggak ikutan kegiatan apa-apa dan aku mencoba untuk mencoba untuk cari kesibukan di luar gitu. Tapi intinya waktu itu malah keajak temen untuk nongkrong-nongkrong, kemudian seneng-seneng gitu kan ya. Jadi kayak waktu itu jadi nilainya waktu itu sempat jeblok gitu ya, 3,5 nangis gitu. 3 hari 3 malam nangis gitu ya. Aduh, terus akhirnya setelah itu aku mencoba untuk kayak oke, kita kumpulin semangat lagi nih. Kita coba ikutan kegiatan-kegiatan dan jadi pribadi yang lebih produktif. Nah, kemudian setelah itu aku mencoba untuk daftar di kepanitiaan pertama aku adalah Activation 4.0, itu bagian dari Himadika ya, program kerjanya Himadika. Aku join di situ untuk yang pertama kalinya. Kemudian ketagihan, aku coba untuk ikutan volunteer di luar. Setelah ikut volunteer, aku coba ke jenjang yang lebih tinggi nih, aku coba intern. Dan untuk pertama kalinya aku keterima paid internship di Mufid Botanical Beauty. Walaupun emang sebulan tuh cuma 150, tapi itu lumayan banget buat jajan gitu kan. Iya kan? Iya betul banget, kan butuh pemasukan gitu ya. Nah, kemudian akhirnya sampai di semester 5 tuh. Jadi terhitung dari semester 3 sampai semester 5 aku ikutan magang, terhitung dapat pengalaman selama 1,5 tahun ya. Nah, kemudian di semester 6 aku coba untuk ikutan part-time. Nah, untuk part-time sendiri aku coba untuk apply di salah satu kantor di PT Digital Investa, itu ada di Jakarta Utara, di posisi project manager. Nah, kemudian aku keterima di situ 1 tahun sebagai internship, kemudian selanjutnya bisa jadi pegawai paruh waktu. Nah, kemudian karena kinerjaku tuh dinilai bagus, jadi untuk Agustus ini rencananya untuk jadi full-timer di situ, kayak gitu sih. Iya keren banget Kak. Malu, terima kasih ya. Tadi itu pengalaman dari Kak Poppy, sekarang bisa dilanjutin Kak. Pengalaman dari Kak Aya ini udah gak sabar nih, tapi juga gak kalah keren nih. Banyak banget kayaknya kegiatannya Kak. Enggak juga.
rendah Oke, ini. mungkin aku juga bakal ngawalin kayak K-pop ya tadi, mulai dari semester 1 aku kira-kira ngapain. Nah, jadi waktu semester 1 ya guys, sebenarnya tuh aku pernah sempet daftar humanistik, tapi aku ditolak. Terus iya waktu aku maba kan. Tapi waktu aku ikut itu tuh emang aku pas ada kegiatan kali ya, aku lupa, tapi ada agak sedikit ke-trigger gitu loh. Jadi nggak fokus, mungkin itu ya penyebab salah satunya. Jadi aku nggak keterima, tapi kayak ya udahlah. Terus abis itu jadi aku tuh insecure mau join organisasi kampus tuh kayak takut, kayak insecure, terus nggak pede gitu loh. Terus akhirnya aku mungkin tadi udah disebutin ya di awal soal CV aku. Nah, jadi emang aku akhirnya memulai dunia eksternal itu di perdutaan, di paguyuban gitu. Aku mulai itu tahun 2021 sih, tapi aku lanjutin sampai sekarang nih. Jadi waktu maba itu aku juga join, kalau teman-teman tahu, aku join Duta Hijab Radar Malang. Itu tuh Silakan diminum Kak. ya aman. Itu tuh tahun 2022. Jadi waktu aku masih maba, aku join tuh Duta Hijab. Karena abis ketolak humanistik kan ya, terus aku kayak bingung mau cari kegiatan apa nih di kampus, karena aku belum punya bayangan lagi. Terus akhirnya udah aku join itu, aku lolos, dan di situ tuh banyak banget Kak pengalamannya, kayak meskipun nggak di dalam kampus ya, tapi sebagai mahasiswa administrasi publik itu, aku belajar banyak juga nih dari istilahnya dari media. Salah satunya di Radar Malang. Jadi di situ tuh kita belajar banyak banget. Meskipun aku nggak join organisasi kampus, tapi di Radar itu kita masuknya divisi event. Jadi di sana tuh juga ada divisi-divisi. Dan kita tuh benar-benar diajarin banget gimana caranya bikin program, gimana caranya bikin event yang memang itu tuh berbenefit gitu loh buat kita, profit gitu. Jadi nggak cuman capek aja, kita harus, istilahnya aku di situ tuh diajarin banget caranya ngejual branding dan dapet cuan gitu. Jadi itu yang penting, bener. Terus juga di situ aku linknya juga lumayan banyak nih, karena pasti ada kayak job dimintai tolong buat jadi MC, buat jadi moderator, buat jadi user kayak gitu-gitu, dan kita sekali keluar itu sekitar 350-an kan lumayan banget ya guys. Jadi emang aku seneng di eksternal tuh ya, salah satunya juga dia selain ngasih aku pengalaman juga dia ada profitnya gitu loh. Jadi di sana itu aku seneng juga dan ningkatin skill kita kan buat kayak MC, moderator, terus ketemu orang-orang, sosialisasi sama orang-orang gitu. Jadi ya mungkin memang rezeki aku belum di organisasi kampus, tapi aku berusaha banget untuk keluar dan tetap produktif dengan jalan yang aku pilih gitu. Jadi tapi kalau misalnya kepanitiaan aku pernah sih kayak bantu-bantu juga, ada prokernya Via, waktu itu prokernya SSM. Jadi Trilo Via kalau teman-teman tahu ya. Nah, itu aku sempat bantu juga di situ. Terus aku juga join proker itu Kampung Budaya, itu punyanya EM. Jadi tahun 2022 itu aku berarti ya kayak. Itu aku masuk divisi humas. Di situ lumayan seru sih, karena di situ kan dari banyak prodi ya. Tapi so far aku seneng banget sih bisa, istilahnya aku bisa memberikan memberikan sesuatu yang baru buat diriku, meskipun aku nggak harus terjun langsung, tapi aku harapannya tetap bisa untuk membanggakan departemenku atau prodiku gitu sih. Ih, keren banget loh guys, Kaya dan Kak Poppy ini ternyata banyak banget kegiatan-kegiatan yang udah dilakuin dan sekarang juga masih dilakuin sama Kaya dan Kak Poppy. Aku jadi terbakar nih Kak semangatnya buat menjadi mahasiswa yang aktif dan produktif seperti Kaya dan juga Kak Poppy. Oke Kak, kita bincang-bincang tentang kegiatan ya tadi ya Kak ya. Seperti yang kita ketahui kan sekarang tuh kalau misalkan kita bicara tentang kegiatan mahasiswa, salah satunya tuh kan adalah tadi juga udah disinggung sama Kak Poppy kan magang ya Kak. Itu kan kayak sekarang tuh lagi gencar-gencarnya yang banget banyak diminati gitu kan kayak. Nah, aku mau tanya sedikit nih. Kira-kira Kak Poppy yang juga udah punya pengalaman dan mungkin juga buat kalian nanti bisa juga kita bisa tahu. Nah, bener banget, ini butuh banget ya tipsnya dari ya kan? udah staffnya. Kira-kira tuh apa aja sih Kak yang harus kita prepare sebelum magang itu, dan mungkin nanti tuh kira-kira apa aja sih kendala-kendala yang bakal kita temui nantinya? Oke, betul. Terkait magang ataupun internship gitu ya. Iya. Pertama yang kita wajib ketahui adalah bekal dari diri kalian masing-masing. Terkait kompetensi kalian, kemudian skill kalian, kemampuan kalian tuh penting banget.
Jadi buat teman-teman di rumah juga nih ya, kalau misalnya kalian pengen ikutan magang, kalian harus tahu dulu kira-kira aku tuh jagonya apa sih gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih ya kayak. Betul, karena itu akan mengantarkan kalian juga untuk kegiatan magangnya. Jadi contohnya gini deh, misalnya aku suka banget nih komunikasi gitu. Kemudian kalian coba daftar di divisi humas untuk kegiatan kepanitiaan dan juga organisasi. Nah, kemudian kalian dalami terus tuh yang namanya humas tuh, pokoknya dari volunteer, kegiatan volunteer, kepanitiaan, mungkin organisasi, coba masukin divisi-divisi humas itu. Nah, walaupun emang kelihatannya sama, humas tuh tugasnya gini-gini doang gitu. Enggak sebenarnya. Nanti kalian akan menemukan suatu hal yang menurut kalian, ternyata di humas ada ini loh. Yang mungkin di organisasi nggak ada, di kepanitiaan ada. Jadi atau betul, jadi diselami untuk bidang-bidang yang kalian udah tahu sebelumnya. Nah, kemudian kalau udah ada bekal, kalian perlu melakukan riset. Nah, kalian pengen sesuai dengan prodi apa enggak sih? Pertanyaannya adalah itu. Kalaupun enggak, mau kemana? Mungkin atau mau ke pendidikan, mau ke publik, itu harus ditentukan dulu. Jadi gini, riset itu bisa dilakukan dengan adanya lembaga-lembaga yang udah menerima internship atau magang. Jadi misalnya gini deh, kalau misalnya kalian pengen magang nih posisinya, aku pengen ke swasta atau ke pemerintahan, kayak gitu. Kalau di pemerintahan itu biasanya mungkin kalau di administrasi pendidikan tuh ada dinas gitu ya. Kemudian kalau misalnya di swasta tuh ada Zenius, ruang guru, itu juga kalian perhatiin gitu. Kira-kira di dalam tuh kayak gimana sih sistem kerjanya gitu. Aku lebih cocok di mana ya, di pemerintahan atau mungkin di swasta, betul. Jadi itu juga jadi perhatian kalian. Kemudian setelah itu kalian juga perlu perhatiin nih, kira-kira job desk-nya seperti apa. Kalau misalnya kalian udah tahu nih, aku suka nih di bidang humas. Kemudian coba daftar public relations, Zenius, kayak gitu ya misalnya. Kemudian kalian cari tahu, di LinkedIn kan sekarang udah ada tuh. Banyak banget sih. Kayak orang-orang yang sebelumnya emang udah pernah magang di Zenius, kayak gitu. Kalian coba searching-searching, kira-kira mereka itu ngapain aja selama itu. Di divisi itu tuh job desk-nya apa aja, itu diperhatikan. Kalau misalnya kalian merasa cocok, oke aku daftar di sini. Gitu. Kalau misalnya nggak cocok, coba dicari lagi kayak gitu. Intinya untuk magang sendiri, kalian tuh harus ada punya modal berupa kegiatan-kegiatan sebelumnya. Contohnya ikut kepanitiaan, organisasi itu juga penting banget, nggak bisa disepelein. Karena dengan adanya itu kalian jadi merasa kayak ini loh aku udah ada kontribusi di sini. Jadi HR tuh lebih percaya sama kalian. Kayak udah punya modal awal gitu ya. Betul, betul banget. Setelah itu kalian bisa melakukan perbaikan CV kalian. Yang namanya CV itu nggak bisa satu CV buat ngelamar semua divisi kayak gitu. Melamar semua posisi itu nggak bisa. Jadi kayak CV itu kalian buat 2 atau 3 lah sesuai dengan divisi-divisi yang kalian minat. Kemudian itu juga disesuaikan dengan pengalaman kalian sebelumnya itu seperti apa. Itu akan jadi pertimbangan. Kemudian setelah itu adalah tahapan wawancara. Jadi kalian harus pelajarin kira-kira wawancara itu sama nggak ya? Wawancara di organisasi sama di tempat magang, di perusahaan. Betul. Biasanya ada 2 atau 3, mohon maaf ya, ada 2 atau 3 pertanyaan yang mungkin di organisasi nggak ada, di tempat magang ada, gitu kan? Bisa menjebak juga nggak sih? Betul. Berarti teman-teman harus pintar-pintar searching. Kira-kira gimana sih untuk wawancara di organisasi itu kayak gimana? Apa bedanya sama yang di magang? Berarti kalau emang ada bedanya, apa yang harus aku pelajarin? Kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Keren banget ya. Kita tuh banyak banget guys yang harus kita siapin. Berarti mulai dari sekarang nih kita juga udah harus siap-siap nih Kak. Kita harus prepare. Iya, bener banget. Apalagi belajar dari Kak Poppy guys. Banget. Apalagi kayaknya abis ini aku juga bakal cari-cari magang gitu deh Kak. Berarti makanya ntar tips-tips lagi ya Kak ya. Oke, boleh. Iya bener, karena kayaknya nggak cukup ini durasinya kalau diceritain semuanya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak. Aku mau tanya tentang hal yang mungkin udah gak asing lagi ya kita dengar sebagai mahasiswa, bahkan sebelum menjadi mahasiswa itu terkait prospek kerja. Nah, ini kan prospek kerja itu menjadi hal yang cukup dipertimbangkan ya sebelum memilih jurusan. Aku mau tanya nih, menurut pendapat Kaya dan menurut pendapat Kak Poppy, prospek kerja dari administrasi publik itu sendiri gimana sih Kak? Seluas apa sih gitu? Oke, siapa yang mau jawab duluan nih? Kaya dulu. Oke. Mungkin aku ya, kalau aku tadi dari prodi ilmu administrasi publik,
Ya menurut aku ya administrasi itu bisa masuk ke semua elemen teman-teman sebenarnya. Jadi bukan masalah bukan perkara administrasi surat menyurat aja atau tata usaha aja gitu loh, tapi memang dari mata kuliah pun kita kan belajar mengenai birokrasi ya, dan di dalam mata kuliah itu kita belajar banyak hal, hukum belajar, politik, manajemen, kemudian juga etika. Iya, etika kita juga belajar. Jadi memang benar-benar dasar-dasar dari birokrasi yang kita pelajarin gitu. Otomatis kita bisa masuk tuh ke semua elemen-elemen itu. Kasarannya prospek kerja di jurusan-jurusan yang ada di matkul kita itu kita juga bisa masukin gitu loh. Terutama ya pastinya di birokrat ya, di pemerintah. Kemudian juga teman-teman juga bisa di BUMN juga pasti, di swasta juga pasti bisa. Kemudian mungkin yang minat meneruskan jadi dosen itu juga pasti bisa ya, jadi dosen. Terus jadi analis kebijakan itu juga lumayan tinggi juga loh gajinya. Soalnya itu emang butuh butuh otak yang cerdas juga ya buat iya benar. Kalau mungkin tambahin dari Kak Popi? Oke, kalau dari aku pribadi ya, administrasi pendidikan itu biasanya dibilang ntar kalau gede jadi TU ya gitu. Itu enggak sih, karena untuk prospeknya sendiri itu kalau di pemerintahan tuh sebenarnya udah banyak. Jadi kayak udah diatur ya. Ada kalau misalnya kalian searching di Google itu ada tabelnya. Jadi untuk prospeknya itu apa aja itu udah dipetakan oleh Kemendikbud. Jadi kalau misalnya S1 Administrasi Pendidikan tuh bisa masuk di beberapa prospek. Seperti analis kebijakan pendidikan, kemudian atau penyusunan program perencanaan pendidikan, dan lain sebagainya itu juga bisa teman-teman. Itu kalau yang di pemerintahan. Kalau misalnya di swasta, misalnya teman-teman pengen datang ke kantor gitu pakai baju fleksibel terserah gitu ya intinya. Kalau misalnya di pemerintahan kan ada seragam ya. Iya benar. Kalian pengen yang bebas. Betul, Gen Z banget gitu ya. Itu kalian bisa melamar, apply di sektor swasta itu kayak misalnya di Venus, di Ruang Guru itu kan juga program dari administrasi pendidikan. Itu produk dari administrasi pendidikan itu juga bisa sih teman-teman. Jadi secara umum tuh luas sebenarnya, nggak yang kata orang-orang tuh TU doang tuh enggak. Itu mereka emang nggak tahu sih. Oke, last but not least, aku mungkin ini bukan pertanyaan lagi ya Kak, tapi aku cuma minta Kakak buat kasih sedikit motivasi nih buat kita sebagai mahasiswa biar kita tuh bisa terus semangat gitu loh Kak untuk menjalankan pendidikan ini sampai selesai. Dan mungkin nanti aku juga minta sedikit motivasi dari Kak Popi dan Kaya buat adik-adik atau teman-teman di rumah yang masih SMA, yang sekarang masih bingung, aduh aku mau pilih jurusan apa nih, biar mereka tuh bisa tertarik nih to be part of us, menjadi bergabung di Departemen Administrasi Publik, khususnya di Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya. Oke, kalau dari aku pribadi untuk teman-teman yang mungkin semesternya masih semester awal ya, semester 1, semester 2, semester 3, itu intinya kalian harus rajin-rajin dan juga harus produktif. Kira-kira ikutin kegiatan apa aja sih yang mungkin bisa meningkatkan skill dan juga kompetensi kamu. Itu sih, pokoknya intinya teman-teman selama menjalani perkuliahan ini, teman-teman kalau bisa itu melakukan suatu hal. Intinya jangan sampai lah kalian nggak ngapa-ngapain gitu. Karena itu nyesel banget teman-teman. Status mahasiswa itu emang cuma 4 tahun, tapi itu kayak berjalan secepat itu. Jadi teman-teman mungkin bisa nggak sadar gitu ya, kok tiba-tiba udah semester ini. Iya betul kan. Aku aja tuh ngerasa kok, loh aku udah semester baru aja, padahal kemarin baru ngerasa lulus SMA nih. Aduh. Iya. Ternyata udah mau naik-naik kan. Ini udah mau PS lagi kan. Nah iya bener banget. Jadi memang harus sadar waktu harus deh. benar, harus sadar. Betul. Nggak nyanyain waktu juga, karena nggak mungkin kan teman-teman kayak misal katakan udah lulus fresh graduate gitu tapi masih nyari-nyari. Kita udah nyari-nyarinya dari awal nih. Nah ini nih contohnya ada aduh malu banget. bahkan bener bahkan kan sudah disuruh kontrak loh, ini kayak aku juga pengen loh Kak ketularan. Bener makanya itu jadi kayak teman-teman nggak boleh nyanyain sih, atau meskipun itu nggak harus di kampus, di luar juga banyak banget kok kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat teman-teman. Kemudian kalau soal ini ya, mungkin adik-adik kelas nih ya yang masih bingung nih. Awalnya memang harus riset dulu ya, tentuin tujuannya mau kemana, terus pikirin dulu nih passion kalian ternyata kemana. Ntar jangan-jangan kayak aku yang dulunya IPA tiba-tiba ngerasa nggak passion gitu di IPA. Jadi bener-bener harus harus fokus,
harus tahu nih, karena kita nggak mau salah langkah, kita nggak mau nangis 4 tahun kan waktu kuliah. Nah, kalau mungkin yang Islam ya, kalau aku dulu sampai sholat istiqoroh, meminta petunjuk kepada Tuhan yang Maha Esa. Iya benar, kayak aku harus kemana, kayak gitu sih. Jadi memang selain usaha, teman-teman juga pastinya banyak berdoa. Dan kalau review dikit, sebenarnya menurutku di administrasi publik itu nggak yang berat-berat banget kok. Kalau misalnya teman-teman udah memang passion, udah memang pengen, udah memang tujuannya di situ, kita kuliahnya enjoy. Makanya itu kita masih bisa juga kan ikut kegiatan-kegiatan di luar tuh, karena memang kita ngerasa enjoy sama kuliah. Jadi nggak ada tuh namanya nangis, nggak ada tuh namanya kayak aduh aku pengen pindah jurusan itu. Kalau dari aku tuh sampai aku sekarang udah semester 4 pun aku nggak pernah ngerasain hal kayak gitu sih, alhamdulillahnya. Bener. Jadi kayak ya udah deh, di sini emang diperjuangkan untuk segera lulus ya, doakan ya teman-teman. Amin. Nah, mungkin dari kamu nih apa pesan-pesan untuk adik-adik kali Kak ya? Oke, untuk adik-adik tadi kan udah ya. Berarti kita lanjut ke yang semester tua. Mungkin saran ya, motivasi ya. Iya betul. Jadi untuk teman-teman penting banget untuk menentukan kompetensi dan juga minat kalian di mana, karena kalau kita udah di semester tua kan pasti kita mikirin skripsi ya. Nah, itu kan kalian juga harus tahu kira-kira bidang mana sih yang kalian suka. Misalnya kalau aku nih administrasi pendidikan, oh ternyata aku suka terkait manajemen peserta didik. Ini bisa banget nih untuk dijadiin bagian dari topik skripsi kita kayak gitu. Jadi penting banget untuk mengetahui kompetensi dan juga minat kalian tuh ada di mana dari awal kayak gitu. Karena untuk semester akhir itu rawan banget yang namanya kecewa dengan diri sendiri. Mungkin kayak misalnya, aduh kenapa aku kupu-kupu ya dari dulu, kenapa waktu semester ini baru ngerasa teman-temanku CV-nya betul. Teman-teman di LinkedIn-nya udah aktif banget, banyak banget pengalamannya, sementara aku masih belum ada. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Intinya jangan sampai kalian nggak ngapa-ngapain. Benar. Oke, harus produktif. Karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan ya kan. Ngeri banget ngomongin umur. Jadi maksimalkan ini kehidupan kita nih. Oke, guys, hari ini aku benar-benar dapat banyak banget motivasi dari Kaya dan juga Kak Popi, dan aku yakin kalian yang di rumah juga pasti banyak banget dapat informasi-informasi menarik dan motivasi buat menjadi mahasiswa yang lebih aktif dan produktif lagi nih guys. Oke, tanpa terasa kita udah di penghujung podcast ya Kak. Aduh, kayak singkat banget gak sih? Kita baru mulai loh perasaannya. Ternyata udah di penghujung aja. Aku mau ngucapin makasih banyak banget buat Kaya, buat Kak Popi yang udah berkenan hadir hari ini, udah meluangkan waktunya di tengah kesibukan masing-masing dan berbincang-bincang sama aku di sini hari ini. Oh, jangan mau ngucapin pokoknya semangat terus buat Kaya dan Kak Popi. Semoga sukses selalu dan lancar semua kegiatannya. Makasih banyak loh Kak. Oke, gimana guys? Bincang-bincangnya seru bukan? Semoga informasi-informasi tadi yang udah kita bahas menjadi informasi yang menarik dan juga bermanfaat untuk kalian semua. Aku Metriani pamit undur diri. See you in Public Talk 2.0. See you Republic. See you. Dadah. Bye.